Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan kajian kita membaca dan membahas kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyyah karya Fadilatul Syekh Dr. Rashid Ibn Husain Al-Abdul Karim hafizahullah ta'ala. Saat ini kita masuk di kajian yang keempat. Penulis membawakan judul At-Tahdhiru minal majalis allati la yuzkarullah fiha, peringatan dari majelis yang di dalamnya tidak menyebutkan nama Allah. Peringatan dari majelis yang di dalamnya tidak ada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang sangat penting karena sehari-hari kita sebagai manusia pasti berkumpul, pasti bermajelis, pasti berbicara dengan orang lain. Penulis dalam bab ini membawakan satu ayat dan 3 hadis yang menjelaskan tentang pentingnya bermajelis yang di dalamnya diisi dengan zikrullah dan peringatan agar berhati-hati dari majelis yang di dalamnya tidak ada zikrullah. Penulis memulai dengan membawakan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang terucap kecuali di sisi mereka ada malaikat yang mencatat. Surah Qaf ayat 18. Tidak ada satupun ucapan yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang senantiasa Allah tugaskan untuk mencatat, baik itu ucapan kebaikan ataupun ucapan keburukan. Kemudian dalil berikutnya dibawakan oleh penulis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Jadi barang siapa yang duduk berkumpul di tempat perkumpulan yang tidak ada zikrullah di sana, maka akibatnya adalah kerugian, kekurangan yang akan Allah timpakan kepada orang tersebut. Wa man ittaja'a mutja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Dan barang siapa yang berbaring di tempat peristirahatannya dan dia tidak menyebut nama Allah di sana, maka sebagaimana orang yang duduk tadi, dia akan mendapatkan kerugian. Allah timpakan kekurangan, kerugian kepada dirinya. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Kemudian dalil berikutnya dibawakan oleh penulis, wa anhu qala, dari Abu Hurairah juga beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul bermajlis, lam yadhkurullaha fihi walam yusallu ala nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam majelis itu, dalam perkumpulan tersebut, mereka tidak menyebut nama Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah,
Dan mereka juga tidak bersolawat kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ila kana alaihi tiratun. Kecuali sebagaimana di hadis sebelumnya, Allah akan timpakan kerugian, Allah akan timpakan kekurangan pada orang-orang yang berkumpul tersebut. Fa in syaa adzabahum. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengazab orang-orang tersebut. Wa in syaa ghafara lahum. Dan apabila Allah juga berkehendak, Allah memiliki sifat Maha Pengampun, Allah akan ampuni kesalahan mereka tersebut. Akhrajahu Tirmidzi. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian dalil yang ketiga dibawakan oleh penulis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak ucapan, banyak bicara yang tidak ada zikrullah di dalamnya. Bukan berarti tidak boleh berbicara, karena manusia setiap hari tentu dia berbicara. Tapi jangan sampai kita berbicara yang isi kandungan pembicaraannya tersebut tidak ada zikrullah sama sekali, tidak menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara yang di dalamnya tidak mengandung, tidak ada zikrullah, hanya banyak bicara saja. Bicara A, bicara B, bicara sana, bicara sini, tidak ada di dalamnya zikrullah. Hal tersebut menyebabkan kerasnya hati. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan hati seseorang itu keras sehingga sulit beribadah adalah dia banyak berbicara yang di dalamnya tidak ada zikrullah. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Karena sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah, paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari taufik dan hidayahnya, jauh dari petunjuknya, jauh dari rahmatnya, adalah al-qalbul qasi, orang yang keras hatinya. Dan di antara yang membuat hati keras, dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi, banyak bicara yang tidak ada zikrullah di dalamnya. Tidak ada dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya Subhanahu wa ta'ala. Banyak berbicara, isi pembicaraannya tidak mengandung zikrullah. Itu mengeraskan hati. Dan kerasnya hati menjadikan seseorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Kemudian Asyarhu, penulis melanjutkan dengan sebuah penjelasan yang ringkas berkaitan dengan bab ini dan dalil-dalil yang dibawakannya. Beliau mengatakan, an-nasu labudda lahum min majalis yajtami'una wa yatahaddatsuna fiha. Manusia itu tidak dapat tidak, pasti mereka membutuhkan majelis, membutuhkan tempat berkumpul yang di sana mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Manusia itu setiap hari pasti ngobrol. Dia butuh untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Wa khairu hadhil majalisi hiyal majalisu lati yakunu fiha dzikru lillahi azza wa jalla. Dan majelis yang terbaik, tempat berkumpul yang terbaik, obrolan-obrolan yang terbaik adalah majelis yang dimana di dalamnya mereka berzikir, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyebutkan tentang keagungan Allah, nikmat Allah yang begitu besar. Mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu adalah sebaik-baik tempat berkumpul, sebaik-baik perkumpulan. Manusia
Kata penulis, pasti tidak dapat dipungkiri kita butuh majelis, kita butuh berbicara, dan itu dilakukan setiap hari. Tapi sebaik-baik majelis, sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan, kita memilih majelis, memilih tempat berkumpul, memilih pembicaraan. Ketika kita berbicara, jangan luput dalam pembicaraan itu ada zikrullah, ada salawat kepada Nabi SAW. Beliau melanjutkan, amal majalisul lati la yuzkar fiha Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun majelis yang di dalamnya tidak disebutkan Allah, tidak ada zikir kepada Allah, wala yusalla fiha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innaha madmumatun. Selain itu juga, selain tidak ada zikir, juga di dalamnya tidak ada sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majelis, tempat perkumpulan, obrolan-obrolan tersebut adalah madmumah, majelis yang tercela. Hadzara minha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari majelis yang seperti ini, majelis yang tidak ada zikrullah, tidak ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaro annaha yaumal qiyamati takunu naqsan ala ashabiha. Nabi telah memperingatkan kepada kita dan beliau mengabarkan bahwasannya pada hari kiamat hal ini akan menjadi kekurangan bagi orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut. Kenapa hal ini menjadi kekurangan bagi mereka? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dibawakan penulis, majelis yang tidak ada zikrullah, Allah akan timpakan kekurangan. Beliau jelaskan di sini bahwasanya kekurangan tersebut di antaranya akan Allah berikan pada hari kiamat nanti kepada pelakunya. Haitsu adha'u awqatahum fima la yanfa'uhum. Kenapa mereka mendapatkan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah menggunakan waktu mereka. Mereka telah menyia-nyiakan waktu mereka, menggunakan waktu mereka pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat karena tidak ada zikrullah di dalamnya, tidak ada sholawat kepada Nabi SAW. Selain itu, wa akhbaro annaha sababun liqaswatil qalbi. Dan banyak bicara yang tidak ada zikrullah di dalamnya, itu sebagaimana dikabarkan oleh Nabi dalam hadis sebelumnya sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kerasnya hati. Fala yalinu limau'izatin wala yastajibu litadhkirin. Yang kerasnya hati itu menyebabkan orang itu sulit menerima nasihat. Kerasnya hati itu membuat seorang sulit menerima nasihat dan tidak bisa menerima peringatan. Dia sulit menerima nasihat, menerima peringatan yang itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena keras hatinya. Dan di antara yang membuat keras hati adalah berbicara yang di dalamnya tidak menyebut nama Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari penulis tentang bab ini dan dalil-dalil yang beliau bawakan. Kemudian al-fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari bab ini dan dalil-dalil yang dibawakan. Yang pertama, at-tarhibu min kasratil kalami bi ghairi dzikrillah. Larangan, ancaman, peringatan agar kita tidak banyak berbicara yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah. Kal istighfar wa mudarasatil ilm wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Apa sih zikrullah itu? Di antaranya beliau katakan adalah istighfar, mempelajari ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu zikrullah, di antara bentuk zikrullah. Jadi pembicaraan, ucapan-ucapan yang kering dari istighfar, kering dari pembahasan ilmu agama, kering dari mengajak manusia kepada kebaikan, melarang mereka dari keburukan. Itu adalah pembicaraan yang tidak ada zikrullah di dalamnya.
Dan kita diperingatkan untuk berhati-hati dari majelis-majelis yang seperti ini. Yang kedua, wujubul hadari minal majalisi lati laisa fiha dzikrullah wal hirsu ala majalisi dzikri. Wajibnya kita mewaspadai, berhati-hati dari majelis, dari perkumpulan, pembicaraan-pembicaraan yang di dalamnya tidak ada zikrullah. Sebaliknya, kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh ya, untuk menghadiri, untuk bergabung dengan majelis-majelis yang penuh dengan zikrullah, majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan. Di antaranya majelis ilmu, pengajian, majelis di mana orang saling berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, menasehati satu dengan yang lainnya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Kita bersemangat untuk menghadiri, untuk bisa bergabung dengan majelis yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, anna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi min asbabi qaswatil qalbi. Bahwasannya banyak bicara yang semata-mata bicara, tidak ada zikrullah di dalamnya, adalah sebab di antara sebab-sebab yang membuat hati seseorang itu keras. Dan sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh penulis, kerasnya hati itu membuat seseorang akan sulit menerima nasihat, sulit menerima peringatan yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kesimpulannya pada bab ini, agar kita senantiasa memilih tempat berkumpul, memilih obrolan yang di dalamnya ada zikrullah, ada sholawat kepada Nabi SAW, bukan obrolan-obrolan yang sia-sia, yang tidak ada zikrullah di dalamnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa sallallahu wassallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.